Baik, selamat pagi. Idodane sareng sami, pemekas warga utawi masyarakat Klungkung yang titiang hormati. Dari ruangan kerja kantor Bupati Klungkung, titiang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan COVID-19 yang sekarang ini sudah semakin meluas, dan tentu yang tiang sampaikan bukan masalah informasi kasusnya, tetapi yang tiang sampaikan adalah tentang informasi himbauan atau evaluasi himbauan yang sudah tiang turunkan ke masyarakat yang kadangkala menjadi polemik dan ada masyarakat yang usil ya memposting situasi yang seharusnya tidak perlu diposting, yang justru menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama menyikapi tentang banyaknya diskusi tentang jam buka dan jam tutup pasar, maka sekali lagi saya tegaskan bahwa instruksi atau himbauan itu tidak bisa dikupas, tidak bisa didiskusikan lagi. Semua sudah kami pikirkan matang-matang, dan bahkan kabupaten kota yang lain kemarin yang sempat tidak memperpendek jam buka dan tutup pasarnya, malah sekarang semuanya sudah melakukan hal itu. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah semua untuk kebaikan kita bersama. Masalahnya sekarang kalau ada masyarakat yang tidak paham, ada yang memposting kemacetan di pasar, ada yang berkomentar yang tidak baik, itu adalah ketidakpahaman daripada mereka. Oleh sebab itu, selaku warga yang paham tentang arti kesehatan, makna sebuah aturan, himbauan, dan kasih sayang pemerintah kepada masyarakat, saatnya kita semua bersama-sama memberikan pemahaman kepada mereka. Jangan dibiarkan warga kita yang tidak paham tentang aturan, ya, yang ngantri, ada yang live saat orang ngantri, ada yang memposting macet, ada yang minta perpanjangan waktu buka malam dan lain sebagainya. Mari kita berikan pemahaman. Jam buka pasar tradisional sekarang itu 8 jam, sudah sangat maksimal, cukup panjang. Dibandingkan di tempat lain malah ada 3 jam, 4 jam. Nah terus kalau sekarang buka jam 7 sampai numplek seperti itu, maka saya himbau kepada masyarakat, pertama kepada para pedagang. Ya, kalau buka jam 7, kalau tempatnya jauh misalnya ya dari Karangasem, ya, dari Antige, mungkin bisa 30 menit sebelumnya itu berangkat dari rumah. Yang dekat-dekat dari Klungkung mungkin 15 menit sebelumnya. Sehingga sama seperti pada saat buka jam 3 pagi itu. Jadi ada waktu, ada jeda untuk kita mempersiapkan diri sehingga tidak harus numpuk di depan pasar seperti itu. Nah, kemudian pembeli juga begitu, ya, para pembeli. Tidak usahlah ya jam buka jam 7, semuanya jam 7 bisa diatur. Kalau biasanya kita jam 6 ke pasar, mungkin sekarang kita jam 8, jam 9 atau jam 10. Kan ada jam sampai jam 3 sore. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya himbau ya kepada para pedagang di pasar umum Klungkung, di pasar umum manapun termasuk pasar desa, sekali lagi ya, jangan kalau buka jam 7 serentak ngantri. Itu sudah akan berakibat fatal kalau ada di antara warga kita yang positif COVID-19. Bayangkan ya, kalau sudah ngantri seperti itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mari sekali lagi himbauan ini untuk dilaksanakan, tidak boleh didiskusikan lagi. Dan saya tentu akan bekerja sama dengan kepolisian, dengan Kodim. Apabila hal ini tidak diindahkan, maka maklumat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, saya akan minta kepada kepolisian untuk diberlakukan. Ya, sekali lagi tidak ada toleransi lagi ya untuk mengatur-ngatur. Saatnya sekarang masyarakat harus mau diatur. Jangan masyarakat sekarang maunya begini harus dipenuhi, mau begitu harus dipenuhi. Dalam situasi darurat seperti ini, ikuti anjuran pemerintah. Kemudian kepada para pengusaha, ada koperasi, ada BUMDes, ya,
dan Bapak Ibu juga yang mempunyai usaha, saya minta ya dari sekarang kalau bisa dilakukan penjualan atau pembelian dengan sistem online, lakukan itu. Baik dengan WA Group, ya dengan diantar dan lain sebagainya, sehingga mengurangi kerumunan masyarakat atau orang atau pembeli untuk masuk ke toko Bapak Ibu semua. Lakukan itu dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi, karena apabila situasi ini semakin runyam, Bapak Ibu tidak bisa dididik, tidak bisa dibina, maka suatu saat kalau ada yang sudah positif COVID-19, maka ini semakin kacau masalahnya. Nah, untuk membantu pemerintah, untuk memberikan petugas medis, hanya itu yang bisa kita lakukan. Ikuti anjuran pemerintah. Jangan sampai sengaja ngumpul-ngumpul, apalagi ada petugas-petugas dari petugas kita di LHP misalnya, kalau lagi bersih-bersih jangan ngumpul-ngumpul, yaitu jaga jarak. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kerumunan-kerumunan massa. Saya juga minta kepada kelompok masyarakat, kelompok anak-anak muda yang sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ada minum tuak dan lain sebagainya. Tolong sekarang hentikan kebiasaan itu. Karena saya sudah minta ya kepada Polres Kelungkung, Bapak Kapolres, nanti kita akan bekerja sama untuk membubarkan kelompok-kelompok masyarakat yang ngumpul-ngumpul di pinggir jalan untuk minum-minum. Kalau ingin minum, minumlah di rumah sendiri, ya. Minumlah di rumah sendiri dan jangan sampai keluar mengundang orang-orang untuk berkumpul. Kemudian yang berikutnya terkait dengan orang tanpa gangguan, tanpa gejala, orang dengan pengawasan, ya, atau dengan istilah lain, termasuk orang dalam perjalanan. Saya melihat ada suatu hal juga yang tidak diindahkan. Jadi contohnya ada masyarakat yang dimana warganya atau masyarakatnya sudah ada yang menjadi pengawasan, tetapi orang tua atau keluarganya tidak taat untuk diisolasi. Nah, oleh sebab itu saya minta peran adat, ya, peran masyarakat, peran kita semua. Tolong ikut awasi yang begini-begini. Jangan sampai masyarakat, pemerintah nanti mengambil tindakan-tindakan yang lebih ekstrim lagi untuk mengamankan mereka. Dan tentu ini semua dilakukan untuk keselamatan kita semua. Nah, jadi sekali lagi saya minta untuk social distancing, ya, saya minta kepada masyarakat ikuti. Dan lebih lanjut nanti saya bersama Pol PP dengan kepolisian dengan Kodim, dan saya juga sendiri akan keliling-keliling melihat tempat-tempat keramaian, ya. Apakah ada masyarakat masih ngumpul-ngumpul seperti itu? Ya, kepada masyarakat di desa, tokoh-tokoh, ya, kepala desa, di kecamatan, tolong, ya, kita saling bahu-membahu untuk mengingatkan masyarakat. Karena pada saat ini kebanyakan masyarakat yang tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan social distancing, saya yakin beliau tidak begitu paham. Malah mereka hanya berpikir bagaimana saya bisa jualan, bagaimana saya bisa ngumpul-ngumpul dengan nyaman. Nah, saatnya sekarang pemerintah, warga kita yang mempunyai kemampuan intelektual yang bagus, ayo kita bimbing warga kita bersama-sama. Jangan biarkan mereka berjalan dengan sikap-sikap atau sifat-sifat meboye, dengan kebodohan mereka. Mari kita bimbing mereka bersama-sama. Terima kasih. Ya, saya laporkan, saya sampaikan dari ruangan Bupati Kelungkung. Terima kasih, selamat pagi. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi.